Mesir kalau ramai kayak gini kayaknya istiqomah banget ya. Kalau masya Allah ya, nggak bisa dibedain. Tapi itulah apa namanya, memang istiqomah itu memang harus sesuatu yang dipaksa Pak ya. Dipaksakan dengan dipaksa. Nah makanya dengan kajian ini ada satu poin pertama yang pengen kita tanyakan ke Allah, dan ini mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan juga yang mesti mewakili teman-teman, khususnya mungkin akhwat yang paling sering banyak kajian majelis taklim dan sebagainya. Kalau ikhwan ya terbukti malam ini kan, ikhwan dan akhwat, ikhwan ya. Oh saya kira ini satu suami bawa 3 istri. Tapi husnuzon kita ya, mungkin ikhwan ini banyak lebih padat kerjanya, ya sibuk nyari nafkahnya ya, sampai nggak ada waktu Nyari nafkah padahal belum ada yang dinafkahi. Iya, cuma Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi gini Pak. Iya. Gimana sih kalau kita itu pengen hijrah, tapi tantangan hijrahnya kita itu pertama keluarga sendiri, dan yang kedua lingkungannya itu nggak mendukung. Apa yang harus kita lakukan kalau pengen hijrah? Baik, istilah hijrah kan insya Allah kita udah pada paham ya, berpindah dari keadaan yang belum baik menjadi baik. Walaupun secara bahasa ya pindah tempat, seperti dari Makkah ke Madinah sebagaimana Nabi dulu. Nah, tapi nanti secara makna juga bisa berpindah dari kondisi yang Allah tidak suka menjadi kondisi yang Allah suka. Dan ini mencari Allah itu adalah sesuatu yang cepat atau lambat itu kita pasti terjadi, karena ujung-ujungnya juga. Makanya kan sudah ditegaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari awal kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kata guru bahasa Arab kami, kenapa pakai katanya rojiun, padahal kami kembali, ada pasirnya. Kami kembali, kadang bisa menggunakan kalau di fi'il mudhari kan pakai depannya nun, narjiun, ya. Kenapa rojiun pakainya? Karena kalau misalkan kami yang pakai tadi narjiun, maka itu kaminya terserah kita berangkat, karena kita sebagai subjek pelaku. Tapi menggunakan kata rojiun karena memang kembalinya kan terserah kita, ya. Kapan aja terserah Allah yang akan. Tapi cepat atau lambat kita pasti harus ke Allah, ya. Bahkan dalam konteks bukan kematian pun sama, ujung-ujungnya pasti dari Allah. Karena izin bertanya ya, apakah kita semua punya keinginan? Apakah Allah juga punya keinginan? Pasti ada. Ya, Allah ingin kita selamat, bahagia, tenang, ya. Maka dari akil balik hingga detik ini jawab dengan jujur. Apakah kita sudah lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Setelah sejauh ini mengejar keinginan diri sendiri, bahkan sebagian ada yang sudah tercapai, pengen kaya, udah beneran kaya, pengen punya jabatan, dapat jabatan. Apakah setelah itu semua tercapai pun kita menjadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih dan kecewa sedikit pun? Masih pernah ada kesalahan, kecewa, ya? Maka harus berapa kali patah hati, kecewa, sakit hati lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah. Kenapa kita mau cerita? Sederhana, kita meletakkan kebahagiaan pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu semua. Kita kalau mau jujur sama diri sendiri itu gampang, ya. Ada yang tahu berapa jumlah giginya sekarang? Giginya ada berapa? Gak pernah gitu. Ada yang angkat tangan di belakang, gampang itu ya kalau ada. Ya. Tapi kita nggak tahu. Jumlah rambut nggak tahu. Kapan meninggal nggak tahu. Siapa jodohnya belum tahu. Ya. Hari ke depan, 10 tahun ke depan nggak tahu. Ya. 5 menit ke depan masih ada nyawa juga nggak tahu. Ya. Terus ketika kita yang tidak tahu, lalu Allah yang Maha Tahu menetapkan ketentuannya kepada kita yang tidak tahu. Terus kita so tahu, oh yang terbaik buatku itu yang ini. Ibarat anak kecil, bagi mereka yang terbaik itu makan coklat.
coklat tiap hari mah, terus gak dibeliin karena sudah sakit gigi, ngambek dia, aku mau minggat dari PAUD. Jam 12 siang karena lapar pulang lagi ya. Tetangganya ngeliat, ibu kok gak membeliin anaknya coklat, benci ya sama anaknya. Karena benci atau karena sayang? Saya udah sakit gigi gak bikin ya. Kita kalau ada doa yang dikabul sama, kalau sedang ada kepahitan sama. Bukan Allahnya jahat, kitanya yang belum ngerti. Oh itu bisa jadi pertolongan. Ya.